Penyebab sulit untuk mendapatkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Penyebab sulit untuk mendapatkan hidayah, judul yang kami angkat kali ini. Walau hidayahnya nampak ngarepe moto atau nampak di depannya mata, mereka menolaknya seperti bangsa Yahudi. Disampaikan kebenaran oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Yahudi menolaknya karena Yahudi merasa pandai dalam kurung menyombongkan dirinya, karena memang secara akhirnya Yahudi di atas rata-rata manusia pada umumnya. Kalau umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini bukan karena akhirnya yang melebihi di atas rata-rata, akan tetapi karena kurang ajar, dalam kurung kurang belajar. Kurang belajar kalau disingkat menjadi kurang ajar atau sempit wawasannya, mengakibatkan mengkultuskan guru besarnya atau mengkultuskan golongannya, beranggapan yang selain kelompoknya salah kalau kesalahan pada kelompoknya mereka bila diluruskan pada kesurupan, dan mereka bilang itu fitnah, padahal beragama kata mereka harus ada dalil. Maksud mereka harus sesuai dengan ayat, karena mereka dalam kenyataannya tidak paham dengan yang disebut dalil, dan mengakibatkan menyelisihi ayat Al-Quran. Tidak disadarinya mereka menyamakan Tuhannya dengan Adam, tidak merasa, karena beranggapan yang disebut menyamakan Tuhan dengan Adam seperti melihat anak kembar yang tidak didapati perbedaannya, sedangkan dalil yang disebut Adam itu mempunyai sifat berjisim atau beranggota badan seperti manusia, karena memang Nabi Adam itu disebut bapaknya manusia sedunia yang pertama, yang disebut bapaknya manusia yang kedua Nabi Nuh dalam ceritanya yang terjadi setelah banjir bandang, yang terjadi setelahnya, yang mempunyai keturunan dari anaknya Nabi Nuh. Kesemuanya terjadinya banjir bandang itu dari penyebab umat di zaman Nabi Adam melakukan bid'ah akhir zaman, dalam kurung menyimpang dari ajarannya tauhid yang diajarkan Nabi Adam, dan Nabi Nuh disebut penegak tauhid yang pertama kali, dalam kurung menjadi Imam Al-Mahdi yang pertama kalinya. Setelah ada kerusakan, tauhidnya selalu ditegakkan oleh Imam Al-Mahdi berikutnya, dan itu terus berulang-ulang, dan penyebab atau kejadiannya serupa atau sama sampai saat ini, dan itu sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi beliau, sama-sama kaum jahiliyah. Bedanya kaum jahiliyah zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap Tuhan mereka patungkan. Kalau di zaman atau saat ini berhalanya tersimpan rapi di dalam hati pikiran pemujanya, seperti yang mayoritas di sana Tuhannya disamakan dengan Adam. Ini atas dasar dari golongan
yang sama di sana yang berada di Nusantara ini ada yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di seruan ayat Al-Quran menyebutkan jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Kalau diluruskan malah bilang atau mendoakan agar yang meluruskan mendapatkan hidayah, sedangkan yang membutuhkan hidayah itu bagi yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Karena yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran yang dipuja pasti berhala atas prasangkanya sendiri. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.